Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Ibu dapat berjumpa dengan kalian dalam live streaming pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Siska Erni dalam mata pelajaran matematika di kelas 12 TKJ, 12 MM, dan 12 RPL. Mudah-mudahan kalian semua sudah siap untuk pembelajaran hari ini dan sudah siap untuk melihat dan mendengarkan penjelasan atau pemaparan materi hari ini. Sebelum kita lanjut dalam pemaparan materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya ya. Jika dirasa ada yang penting, silahkan untuk dicatat. Baik, kita mulai pemaparan materi pada hari ini, yaitu mengenai integral. Standar kompetensi, menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar, memahami konsep integral tak tentu dan integral tentu. Yang kedua, menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah selesai pembelajaran, diharapkan yang pertama yaitu siswa dapat menentukan integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar sederhana. Yang kedua, siswa dapat menghitung integral tak tentu dan integral tentu dari fungsi aljabar sederhana. Nah, selanjutnya apa sih manfaat kita mempelajari materi integral? Nah, di sini ada beberapa manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada bidang matematika. Nah, manfaat integral di bidang matematika yaitu bisa digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, kemudian menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Yang kedua yaitu pada bidang teknologi. Ya, penggunaan integral pada bidang teknologi yaitu yang pertama penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu ya, seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Manfaat yang lain juga bisa pada bidang fisika. Nah, di situ ada gambar tentang rangkaian arus listrik. Nah, integral juga bisa digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC. Kemudian bisa juga untuk menganalisis medan magnet pada kumparan. Kemudian untuk menganalisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Selanjutnya pada bidang teknik, penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Misalnya para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Nah, manfaat lain juga bisa dirasakan pada bidang medis, yaitu salah satu contohnya dalam penggunaan sinar X. Nah, di sini ilmu matematika khususnya integral sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Nah, itu adalah beberapa manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut lebih jauh
dalam pembahasan materi integral, ada yang perlu kalian ketahui, ada beberapa materi pendukung yang harus kalian kuasai, terutama materi-materi yang pernah kalian pelajari ketika di kelas 10 dan di kelas 11. Nah, yang pertama yaitu operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, operasi bilangan pecahan. Yang ketiga, operasi hitung pada aljabar. Yang keempat, grafik fungsi linier. Yang kelima, grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk operasi bilangan berpangkat, operasi bilangan pecahan, dan operasi hitung pada aljabar, nanti di integral digunakan dalam perhitungan penyelesaian masalah. Sedangkan untuk grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat digunakan dalam perhitungan luas daerah dan volume benda putar di integral. Baik, kita lanjut pada definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Notasi integral, nah itu seperti huruf S, itu notasi integralnya. Nah, ada juga yang menyebutnya sebagai notasi Leibniz. Kenapa disebut notasi Leibniz? Nah, kita lihat sejarahnya ya. Nah, sejarah untuk notasi Leibniz. Nama lengkap dari Leibniz yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, sekitar 1646 sampai 1716 Masehi. Seorang ilmuwan jenius dari Jerman. Nah, Leibniz juga seorang ilmuwan yang serba bisa. Ia mendalami banyak bidang seperti bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika. Selain teorema dasar kalkulus yang dikembangkan bersama Isaac Newton, Leibniz juga terkenal dengan pemakaian lambang-lambang matematika. Nah, salah satu lambangnya yaitu lambang integral. Nah, integral berdasarkan macamnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Yang kedua, integral tentu. Ya, kita mulai dari macam integral yang pertama, yaitu integral tak tentu. Definisi dari integral tak tentu adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru dan belum memiliki nilai pasti. Jadi pada integral tak tentu hanya sampai menghasilkan fungsi baru, belum ada nilai pasti karena di situ pada integral tak tentu belum ada batas bawah dan batas atasnya. Secara sistematis, integral tak tentu ditulis integral fungsi fx terhadap dx sama dengan fx ditambah c, di mana integral dx adalah lambang integral yang menyatakan operasi anti turunan. Kemudian fx adalah fungsi integran, yaitu fungsi yang dicari anti turunannya. Sedangkan c adalah konstanta. Berikut ada beberapa rumus dasar integral tertentu tak tentu yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu integral dx sama dengan x ditambah c. Yang kedua, integral a dx sama dengan ax plus c. Nah, ini rumus dasar yang pertama dan yang kedua ini merupakan fungsi dengan bilangan konstanta, di mana untuk rumus dasar yang nomor 1 itu untuk bilangan konstanta sama dengan 1. Sedangkan untuk rumus dasar yang kedua, nah itu sudah bilangan konstantanya sudah lebih dari 1. Kemudian rumus yang ketiga, integral x pangkat n dx dijabarkan menjadi 1 per n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1 ditambah c.
Nah, jadi pangkatnya ditambah 1 dan di penyebut ditambah 1. Kemudian yang keempat yaitu integral AX pangkat N dx. Nah, di sini di depan variabel X ada koefisien A, sehingga dijabarkan menjadi A dibagi N ditambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, itu adalah beberapa rumus dasar integral tak tentu yang harus kalian pahami. Nah, di sini ada beberapa contoh soal untuk integral tak tentu. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3 masih soal-soal sederhana sesuai dengan rumus dasarnya. Untuk nomor 4, 5, dan 6 ini sudah soal-soal yang berkaitan dengan materi sebelumnya di kelas 10 dan di kelas 11. Baik, akan Ibu paparkan penjelasannya. Contoh nomor 1, integral 2 dx. Sesuai dengan rumus dasar integral tertentu bahwa di sini persamaannya berupa konstanta. Maka kita gunakan rumus dasar yang pertama, yang kedua yaitu integral A dx dijabarkan menjadi AX plus C. Jadi di sini hanya menambahkan koefisien X di belakang variabelnya. Sehingga integral dari 2 dx sama dengan 2X plus C. Jadi kalau soalnya berbentuk konstanta, kalian hanya menambahkan X di belakang koefisiennya. Bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang kedua atau bentuk integral yang kedua. Karena di dalam integral banyak sekali model-model contohnya ya. Yang kedua yaitu integral X pangkat 2 dx. Nah, seperti rumus nomor berapa nih contoh yang kedua? Nah, kita perhatikan integral X pangkat N dx. Nah, ini diuraikan menjadi 1 per N, N-nya berasal dari pangkat, ditambah 1, X pangkat N tambah 1 plus C. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kita ikuti langkah-langkah di rumusnya, yaitu sama dengan, di sini N-nya sama dengan 2. Sehingga 1 per 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1. Jangan lupa dipangkat juga N ditambah 1 plus C. Nah, di sini kenapa ada angka 1? Karena di depan X dia mempunyai koefisien sama dengan 1. Nah, angka 1 ini boleh ditulis, boleh tidak. Nah, selanjutnya kita hitung penyebutnya. 2 ditambah 1 yaitu 3. Sehingga 1 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Bagaimana? Sudah dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, Ibu lanjut ke bentuk soal yang ketiga. Ibu hapus dulu. Model contoh yang ketiga yaitu integral 2X pangkat 3 dx. Nah, ini rumus integralnya seperti
tipe yang keempat, yaitu integral AX pangkat N dx. Dijabarkan menjadi A dibagi N tambah 1, X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, nilai A pada soal yaitu angka 2. Kita masukkan nilainya, yaitu 2 dibagi N-nya adalah 3. 3 ditambah 1. Kemudian X pangkatnya adalah 3 tambah 1 plus C. Selanjutnya kita hitung penyebutnya. Penyebutnya yaitu 3 ditambah 1. Berapa? Yaitu sama dengan 4. Ini 2 per 4. X pangkat 4 ditambah C. Nah, ini angkanya yaitu 2 per 4. Apakah bisa kita sederhanakan? Nah, kalau bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini angkanya sama-sama bisa dibagi 2. Ini dibagi 2 dapat 1. Yang penyebut dibagi 2 dapat 2. Sehingga didapat penjabarannya yaitu 1 per 2 X pangkat 4 ditambah C. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum jelas? Nah, Ibu ulangi. Di sini A-nya 2, N-nya 3. Masukkan ke dalam rumus dasar integral A dibagi N tambah 1, X pangkat N tambah 1 plus C. Ya, sehingga menjadi 2 dibagi 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1 ditambah C. Nah, penyebut kita hitung 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian pembilangnya kita tulis lagi. Dan pangkatnya X pangkat 4 dari sini. Kemudian di sini pecahannya 2 per 4 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 dapat 1, 4 dibagi 2 dapat 2. Sehingga integral dari 2X pangkat 3 dx sama dengan 1 per 2 X pangkat 4 ditambah C. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu lanjut ke contoh yang keempat. Saya hapus dulu ya. Baik, model soal yang keempat. Model soal yang keempat yaitu integral X ditambah 2 pangkat 2 dx. Nah, soal yang nomor 4 ini sudah menggunakan materi pendukung di kelas 10 ya, yaitu untuk materi aljabarnya. Saya ingatkan kembali. A ditambah B pangkat 2. Menurut rumus pangkat, ini kita jabarkan menjadi A tambah B dikali A tambah B. Kemudian kita kali silang A kali A sehingga didapat A pangkat 2, A kali B. Nah, ini sama-sama positif maka ditambah, ini menjadi AB. Kemudian positif B dikali positif A menjadi positif AB. Dan yang terakhir B dikali B menjadi plus B kuadrat. Nah, ini A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, ini ada yang satu jenis, maka bisa kita gabung menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB plus B pangkat 2. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk penjabaran soal integralnya. Integral X
ditambah 2 pangkat 2 dx. X sebagai nilai A, 2 sebagai nilai B. Ikuti rumus ini. Sama dengan A-nya adalah X, maka X pangkat 2 ditambah 2 dikali A-nya adalah X, B-nya adalah 2, ditambah B-nya 2. 2 pangkat 2. Sehingga didapat X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali 2, 4X ditambah 2 pangkat 2, 4. Nah, karena di sini belum menyelesaikan integralnya, maka lambang integralnya jangan lupa ditulis. Ya, ini terlewat. dx. Nah, setelah kita menjabarkannya, baru kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk integralnya, yaitu seperti rumus yang tadi. Nah, di sini terdiri dari 3 buah suku. Nah, ini cara penyelesaian integralnya harus diselesaikan satu-satu, tidak boleh sekaligus ya. Jadi disesuaikan dengan rumus dasar integralnya. Yang pertama yaitu X pangkat 2. Kita jabarkan menjadi 1, karena di sini koefisiennya 1 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Ditambah berikutnya untuk suku yang kedua. Punya pangkat berapa untuk suku yang kedua? Nah, di sini dia punya pangkat 1, sehingga 4 dibagi 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Nah, yang ketiga, suku yang ketiga berupa konstanta. Seperti tadi contoh nomor 1, jika berbentuk konstanta tinggal menambahkan nilai X atau koefisien variabel X plus C. Ya, kita hitung penyebutnya. 2 ditambah 1, 3. Sehingga 1/3 X pangkat 3 ditambah. Nah, ini 1 tambah 1, 2. 4 dibagi 2 langsung, maka dapat 2. X pangkat 2 plus 4X tambah C. Jadi, hasil integral dari X ditambah 2 pangkat 2 dx yaitu 1/3 X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 4X plus C. Nah, di sini sudah mulai agak panjang ya hasil jawabannya atau penyelesaiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu paparkan nih di contoh nomor 4. Ya, kalau kalian sudah memahami contoh yang nomor 4, Ibu akan lanjut lagi dengan tipe soal yang model nomor 5. Tipe soal nomor 5, integral dari X dikali akar X dx. Nah, di sini ada akar. Bagaimana cara menghitungnya? Kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Integral X dikali X. Nah, di sini berlaku sifat perpangkatan ya, di mana akar X itu sama dengan X pangkat 1/2 dx. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, perhatikan di sini bilangan utamanya yaitu sama-sama X. Maka di sini berlaku rumus perkalian pangkat. Nah, di mana A pangkat N dikali A pangkat M ini sama dengan A pangkat N ditambah M. Ya. Integral X pangkat, di sini punya pangkat 1 ditambah 1/2 dx.
X. Ya, kita hitung pangkatnya. 1 ditambah 1/2. Berapa hasilnya? Yaitu 1 kali 2 tambah 1, maka didapat 3/2 dx. Jika sudah sampai sini, baru kamu bisa menghitung integralnya. Ikuti rumus dasarnya. Di sini koefisiennya 1, maka 1 per pangkatnya adalah 3/2. 3/2, jangan lupa selalu ditambah 1, X pangkat 3/2 ditambah 1 ditambah C. Kita hitung penyebutnya. 3/2 ditambah 1. Berapa hasilnya? 2 dikali 1 tambah 3, maka didapat 5/2. X pangkat 5/2. Apakah sudah selesai sampai sini? Nah, ini masih belum selesai. Kenapa? Karena di sini pembaginya masih berupa bilangan pecahan. Nah, di sini pun berlaku nih operasi bilangan pecahan untuk pembagian, di mana A dibagi B per C itu sama dengan A dikali C per B, sama dengan AC per B. Nah, maka ini akan menghasilkan 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Nah, ini adalah hasil integral dari X dikali akar X dx, yaitu 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Jadi di sini banyak sekali penggunaan rumus-rumus yang pernah kalian pelajari di kelas 10 seperti operasi bilangan berpangkat dan operasi pecahan. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan pada contoh yang terakhir di integral tak tentu, yaitu integral dari 3 dibagi X pangkat 4 dx. Nah, sekarang variabel X-nya berada di penyebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini juga berlaku sifat perpangkatan. Kita rubah dulu agar variabel X-nya posisinya menjadi sebagai pembilang. Nah, di sini berlaku sifat perpangkatan, di mana 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Sehingga ini menjadi 3 kali X pangkat negatif 4 dx. Nah, setelah kita rubah, baru kita integralkan. Caranya sama seperti sebelumnya. Di sini koefisiennya 3, maka 3 dibagi, min 4 tambah 1 kali X pangkat min 4 tambah 1 plus C. Kita hitung, negatif 4 ditambah 1, maka didapat 3 dibagi negatif 3. X pangkat negatif 3 plus C. Ya, kita hitung. 3 dibagi negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Angka 1 boleh dituliskan, boleh juga tidak dituliskan, sehingga negatif X pangkat negatif 3 plus C. Nah, ketika sudah selesai dalam penyelesaian di akhir, nah ini pangkat kita rubah lagi ke dalam pangkat positif, sehingga menjadi negatif 1 per X pangkat 3 plus C. Nih, sesuai dengan rumus perpangkatan. Nah, itu adalah beberapa contoh
di integral tak tentu. Apakah sudah dimengerti? Jika belum, yang contoh nomor 6 saya ulangi kembali. Nah, di sini berbentuk 3 dibagi X pangkat 4. Nah, penyebutnya atau variabelnya ada di penyebut X pangkat 4. Nah, kita rubah dulu. Ikuti rumus perpangkatan. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Sehingga X pangkat 4 kita rubah menjadi 3 dikali X pangkat negatif 4. Kemudian diintegralkan seperti biasa. Pangkatnya ditambah 1. Kemudian kita hitung min 4 tambah 1, negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3, negatif 1. Pangkatnya negatif 3. Nah, kemudian pangkat negatif kita rubah lagi ke dalam pangkat positif. Nah, jika kalian sudah memahami rumus dasar atau penyelesaian di integral tak tentu, nanti penyelesaian ini akan kita gunakan kembali di integral tentu. Maka dasar untuk melanjutkan materi, pemahaman di integral tak tentu. Nah, selanjutnya akan Ibu paparkan materi untuk integral tentu. Integral tentu. Definisi untuk integral tentu yaitu integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Jika fungsi terdefinisi pada interval tertutup A, B, maka integral tentu dari A ke B dapat dinyatakan dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B dari fungsi fx terhadap x sama dengan fx dengan batas bawah A dan batas atas B, kemudian dijabarkan lagi menjadi fb dikurangi fa, di mana fx adalah integrannya dan a adalah nilai batas bawah, b nilai batas atas. Jadi untuk rumus integral batas atas dikurangi batas bawah. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh untuk integral tentu. Nah, ini sama seperti sebelumnya model contohnya, cuma di lambang integralnya sudah ada nilai batas-batasnya. Nah, nanti inilah angka-angka yang harus kalian hitung. Baik, Ibu akan paparkan penjelasannya. Ibu hapus dulu. Contoh nomor 1. Integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 dari 3x kuadrat ditambah 2dx. Nah, ini sama penyelesaiannya seperti sebelumnya, kita integralkan terlebih dahulu masing-masing suku. Suku yang pertama yaitu 3x pangkat 2. Kita jabarkan menjadi 3 dibagi pangkatnya yaitu 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Nah, kemudian kita lanjut untuk suku yang kedua. Suku yang kedua berupa konstanta, maka kita tinggal menambahkan x, 2x. Nah, dalam perhitungannya C tidak perlu ditulis, kita ganti dengan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Kita hitung terlebih dahulu, 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Sehingga
3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka tinggal X pangkat 3 ditambah 2X dengan batasnya 1 sampai 3. Nah, sudah sampai sini, baru kalian substitusikan nilai batas bawah dan batas atasnya ke dalam X, masing-masing X. Yang pertama, kita masukkan dulu nilai batas atasnya, yaitu sama dengan 3. Kita ganti 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3. Nah, ini untuk batas atas, kemudian dikurangi. Batas bawahnya yaitu 1. 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. Kita hitung satu-satu. 3 pangkat 3 yaitu 27. Ditambah 2 kali 3, 6. Dikurangi 1 pangkat 3, 1. Ditambah 2 dikali 1, 2. Oke, kita hitung 27 ditambah 6 yaitu 33. Dikurangi 1 ditambah 2 yaitu 3. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 30. Bagaimana penjelasan dari Ibu? Apakah bisa kalian pahami? Kalau masih belum, Ibu ulangi sekali lagi. Integral dengan batas bawah 1, batas atas 3 dari 3x kuadrat ditambah 2 dx. Nah, ini terdiri dari 2 buah suku, masing-masing kita jabarkan sesuai rumus integralnya. Yang pertama yaitu koefisiennya 3, pangkatnya 2, sehingga 3 dibagi 2 ditambah 1. Ingat, pada integral selalu ditambah 1. Jangan lupa pangkatnya juga sama, ditambah 1. Kemudian suku yang kedua berupa konstanta. Dalam rumus integral tinggal menambahkan X atau variabel X di belakang koefisiennya. Jangan lupa batas atas dan batas bawahnya. Nah, selanjutnya kita hitung. 2 ditambah 1, 3, 3 dibagi 3, 1. Kemudian X pangkatnya kita hitung juga pangkat 3. Yang ini kita tulis kembali. Nah, setelah selesai penjabaran, baru kalian masukkan batas atasnya dan batas bawahnya. Yang pertama kita masukkan nilainya yaitu yang batas atas, yaitu batas atasnya 3. Maka X-nya kita ganti dengan 3, sehingga 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3. X-nya diganti 3. Nah, sudah selesai dengan batas atas, kita lanjut dengan batas bawah. Batas bawahnya adalah 1, sehingga 1 pangkat 3, kita ikuti ini persamaannya, ditambah 2 kali 1, 2 kali 1. Nah, 3 pangkat 3, 27, 2 kali 3, 6, dikurangi 1 pangkat 3, 1, ditambah 2 kali 1, 2. Sehingga didapat 27 tambah 6, 33, 1 ditambah 2, 3. 33 dikurangi 3, 30. Ya, kita lanjut pada contoh yang kedua. Bentuk soal yang kedua, yaitu integral dengan batas bawah 0, batas atas 2, dari X pangkat 3 ditambah 4X dx. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Di sini Ibu hanya ingin menjelaskan batas bawah 0. Kita jabarkan sama seperti tadi, yaitu 1 per 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1 ditambah 4 dibagi pangkatnya 1, 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0.
Ini 3 tambah 1, 4, sehingga 1/4 X pangkat 4 ditambah 1 tambah 1, 2, 4 dibagi 2, 2. X pangkat 2. 0, 2. Nah, kita masukkan nilainya. Sehingga 1/4 dikali, kita ganti nilainya, 2 pangkat 4, batas atasnya yaitu 2, ditambah 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, kemudian karena batas bawahnya 0, kita tidak perlu hitung karena apapun bilangan yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Langsung 0. Kita hitung. 2 pangkat 4 adalah 16, dikalikan 1/4, 4. Tambah 2 pangkat 2, 4, dikali 2, 8. Sehingga didapat 12. Bagaimana, sudah dipahami? Baik, kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu integral dengan batas bawah negatif 1, batas atasnya 1 dari 2x ditambah 2 pangkat 2 dx. Nah, ini bentuk soal aljabar perpangkatan. Tadi sudah saya jelaskan rumus untuk A plus B pangkat 2 yaitu A pangkat 2 ditambah 2AB plus B kuadrat. Kita langsung substitusikan. Integral batas bawah 1, batas atasnya 1 dari 2x plus 2 pangkat 2 dx. Kita ikuti rumusnya, yaitu integral dengan batas bawah negatif 1, batas atasnya 1, masukkan ke rumus A pangkat 2 yang menjadi nilai A adalah 2x. Sehingga 2x pangkat 2 ditambah 2 dikali 2x dikali 2 ditambah B pangkat 2-nya adalah 2, sehingga 2 pangkat 2 dx. Sama dengan integral dengan batas bawah dan batas atasnya 1, ini kita hitung 2 pangkat 2, 4x pangkat 2 ditambah 2 kali 2x dikali 2 yaitu 8x ditambah 4 pangkat 2 dx. Nah, baru kita jabarkan ke dalam rumus integral, sama dengan 4 dibagi 1, 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 8, di sini pangkatnya 1 dibagi 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 ditambah, ini kita langsung ubah 4x. Batasnya negatif 1 dan 1. Nah, ini 2 tambah 1, 3, sehingga didapat 4/3 x pangkat 3 ditambah, ini 1 tambah 1, 2, 8 dibagi 2, 4, x pangkat 2 ditambah 4x. Min 1, 1. Nah, kalau sudah sampai sini baru kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya. 4/3, nilai batas atasnya itu 1, 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1. Ini batas atas. Sekarang kita masukkan batas bawahnya yaitu negatif 1. 4/3 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali negatif 1 pangkat 2
ditambah 4 dikali negatif 1. Nah, 1 dipangkatkan 3 sama dengan 1, dikalikan 4/3 sama dengan 4/3. Ditambah 1 pangkat 2, 1 dikali 4, 4 ditambah 4 kali 1, 4. Berikutnya, negatif 1 dipangkatkan 3, hasilnya negatif 1, dikalikan 4/3, maka didapat negatif 4/3. Kemudian negatif 1 dipangkatkan 2 adalah 1, dikalikan 4, ditambah 4. Kemudian yang terakhir, 4 dikali negatif 1, negatif 4. Nah, ini kita selesaikan dulu yang bukan berbentuk pecahan, sehingga 4/3 ditambah 8 dikurang. Nah, ini 4 dikurangi 4, 0, bersisa negatif 4/3. Nah, 4/3 ditambah 8 yaitu 28/3. Negatif ketemu negatif perkalian maka menjadi positif 4/3. Nah, ini karena pecahannya memiliki penyebut yang sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya, 28 ditambah 4 sehingga didapat 32/3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 3. Mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk integral tentunya. Ya, jadi pada materi integral terdapat 2 macam, yaitu integral tak tentu di mana hanya berupa fungsi baru. Nah, pada integral tentu sudah menghitung sampai ke nilai yang diminta, sehingga perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu bahwa pada integral tak tentu hanya sebatas menghasilkan fungsi baru, sedangkan pada integral tentu sampai nilai. Nah, itu adalah kesimpulan untuk materi integral hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.